Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru aja terima paket lagi nih. Jadi gue lagi senang banget sama mirrorless Lumix lama gue. Nah ini kameranya. Ini Lumix GF1. Jadi sebelumnya gue membelikan dia lensa kit, lensa 12-32. Kenapa gue beli ini? Karena gue butuh lensa yang bisa autofocus untuk memudahkan ketika perlu untuk mengambil gambar-gambar dokumentasi. Juga 12-32 ini menurut gue cocok untuk kamera ini karena kamera ini gue gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pengambilan gambar yang cepat. Misalnya dokumentasi acara pribadi, jalan-jalan, terus street fotografi. Jadi 12-32 itu 12 ke 32 mili bisa ditranslate ke ke field of view di full frame itu seperti 24 64 mm. Jadi apa namanya, wide to medium zoom gitu. Nah tapi ada tapinya, karena ini lensa compact, lensa kecil, tentunya bukaan juga kecil. Ini cuman 3,5 f f per 3,5 sampai f per 5,6. Nah itu kecil banget. Jadi gue butuh lensa dengan bukaan lebar untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Sebelumnya gue juga udah punya lensa untuk yang bukaan lebar. Nah ini adalah Fujian 35 mili f1,6. Ini cukup terang dan cukup lumayan lah sebenarnya memenuhi kebutuhan untuk uh, shoot-shoot yang diperlukan ketika mulai redup ya. Karena si GF1 ini ISO-nya itu cuma optimal sampai ISO 400. Di atas itu tuh noise banget gitu. Kecuali gue ada kepengenan ambil gambar monokrom dengan gambar yang sangat grainy gitu ya, di 3200 pun nggak masalah. Tapi kan gak setiap saat butuh seperti itu. Nah lensa ini sebenarnya menurut gue lensanya cukup bagus ya, tapi kendalanya adalah focusingnya tuh, fokus throw-nya tuh pendek banget. Walaupun dia fokus itu dari sini ke sini, ini kecil nih, paling paling mungkin cuma 20 derajat lah sudut pengambilan fokusnya. Dan ini gue tandain nih jarak main untuk 1 meter sampai 3 meter tuh cuman segini, cuman kecil banget. Akhirnya menyusahkan ketika fokus gitu. Gue mencari solusi lain, lensa yang mungkin lebih agak enak lah dengan range harga yang sama. Ini lensa murah banget, gue beli cuman 300.000 bekas. Itu jadi murah banget. Nah, akhirnya gue lagi searching di Tokopedia, ketemu sebuah lensa yang murah juga gitu. Dan gue berharap ini mudah-mudahan paling nggak, gue nggak berharap yang bagus banget, tapi paling nggak focal throw-nya tuh apa, jarak main fokusnya tuh ringnya jangan terlalu kecil juga karena menyusahkan ketika focusing gitu lah. Nah ini gue buat terima unitnya. Ini adalah lensa Shepard Artisan 25 mm f2,8 untuk Lumix dari toko I2 Store di Bekasi. Kita buka bareng-bareng. Ambil gunting kecil. Jadi ini sekalian unboxing juga ya, karena sekarang pembelian di marketplace itu diperlukan untuk unboxing biar sama-sama enak. Tadi kan plastiknya baru dibuka ya, dan ini adalah packagingnya. Packagingnya sih bagus ya, ini harusnya terlindung nih. Gue inget dulu, jadi ada langganan tempat servis lensa di Pasar Baru, namanya Om Gunawan. Dia bilang kalau misalnya ngirim-ngirim lensa ke sini, ke tempat dia, aman kok pakai JNE, nggak usah pakai kayu. Yang penting lensanya masukin ke Tupperware kayak gini.
jadi dibungkus dengan Tupperware. Ya selain dalamnya tetap dikasih ini ya, tetap dikasih bubble wrap. Wadah apa sih? I have no idea ini wadah apa. Tapi lumayan gue simpen lah, kalau nanti ngejual lensa lagi kan siapa tahu. Wadah bedak keren ya, grafiknya keren banget, grafisnya jadul banget. Tentunya dengan harga 400-an ribu ini tidak tidak autofocus ya. Ini lensa manual dengan bukaan besar, mana nggak masalah, karena menurut gue lensa manual itu ya emang enaknya di bukaan besar. Depth of fieldnya tipis dan ngebantu juga focusing ya, karena kamera gue nggak ada fokus pickingnya. Ini kamera lama, ini kamera tahun 2009. Fokus picking itu gue baru nemuin mungkin di tahun 2013-2014 ya, di kamera Sony Alpha 6000, lalu nggak lama di Lumix GX7. Nah ini, oh ini ya punya Yicam, mungkin yang punya sebelumnya itu punya kamera Yicam ya. Yicam Micro Four Third, kamera yang jarang sekali tuh. Ini tutupnya masih originalnya Seven Artisan, yang nanti akan gue nggak pakai sih. Gue tuh tipikal yang sukanya pakai UV filter aja, terus nggak pakai tutup lagi. Kalau kotor, kalau apa ya dilap aja UV filternya, karena gue sukanya yang praktis ya. Kayak gini nih, dipakai UV filter aja, kalau kepegang kalau apa ya gue udah siapin pembersih kacamata tuh, tinggal dibersihin aja, nggak takut baret, nggak takut apa. Kalaupun baret ya tinggal ganti UV filternya. Ada yang bilang kalau pakai UV filter image quality-nya turun. Ya emang image quality-nya turun, tapi nggak banyak lah, mungkin 3%, mungkin 4%, kecil lah. Paling ada orb dikit kalau misalnya dalam kondisi remang-remang, terus ada cahaya yang terang, ada orb dikit ya, itu ya gue nggak masalah sih, di poles dikit di Photoshop hilang itu. Oke, kita ganti ya. Bismillah. Dan gue nih suka nih lensa-lensa begini, lensa-lensa yang form factornya tuh sesuai sama Micro Four Third gitu loh. Karena alasan kita membeli Micro Four Third tuh kan biar compact, biar kecil. Kalau lensanya panjang atau besar nggak tepat guna, karena pada akhirnya jadinya nggak bisa masuk kantong, nggak bisa masuk ke katakanlah tas pinggang gitu. Jadinya kan repot kalau form factor begini. Atau ini lensa kita kan kecil banget tuh loh, lihat ya, perhatiin nih, bahkan lebih kecil daripada lensa ini. Ini gue suka banget. Bayangkan misalnya gue pakai tas pinggang, gue bisa bawa 3 lensa, sekaligus tanpa ada masalah gitu kan. Lensa kit yang autofocus 25 mili, 35 mili, bahkan kalau gue mau buat 35 ya bawa 2 begini udah compact banget tuh. Jadi gue nggak perlu effort terlalu banyak buat bawa kamera itu. Testing ya. Oke, ini aperture-nya nggak klik, dari 1,8 sampai 16. Sebentar nih, ISO-nya kecilin dulu. Focusingnya juga enak. Oh jauh banget fokusnya, fokus raw-nya tuh jauh banget, gue suka. Ada breathing sedikit,
fokus breathing. Jauh sih, gede banget, fokus breathingnya parah sih tuh. Oke. Nah, yang membedakan antara dua lensa ini, walaupun gue nggak yakin ini akurat ya, tapi di sini ada distance indikatornya dari berapa tuh? Dari setengah meter, dari 5 meter sampai 18 cm. Walaupun gue nggak yakin ini akurat sih, gue paling tandain karena ketika misalnya lagi street ya, lagi street fotografi, gue akan set ini di misalnya di f4, lalu fokusnya di 2 meter. Nah, dengan di f4 fokus 2 meter itu biasanya ini kan micro four third ya, jadi depth of field-nya pun akan lebih lebih lebar daripada di sensor yang lebih besar. Misalnya fokus di 2 meter f4, itu gue mungkin dari 1,5 meter sampai 4 meter itu tetap fokus. Kita akan gue tandainnya pakai misalnya stiker merah atau apa di sini, jadi gue tahu harus taruh di mana, karena gue yakin ini nggak akurat sih. Itu ya, coba kita tes ya. Kita fokus terdekatnya. Enak sih. Coba. Serunya mendingan daripada si transaksi dia itu. Oh, premium parah. Jadi di 1,8 tuh soft banget ya. Kita coba di F4. Di F4 sih enak. Oke, paling enggak kita dicoba fokusnya, perputarannya smooth, aperture-nya juga smooth, nggak lari-lari, enak lah. Ini sebenarnya lensa 25 mili kedua gue nih. Jadi sebelumnya gue sempat suka Fuji, jadi gue pasangin tuh 25 mili f1.8 di Fuji, yang akhirnya mendapatkan sekitar field of view yang equivalent sama 37 mili. Dulu gue sempat suka ini ya, gue suka 40 mm karena nanggung, nggak terlalu dekat seperti 50, nggak terlalu lebar seperti 35. Nah, di APS-C Fuji itu bisa didapatkan dengan memakai lensa sekitar 25 sampai 27 mm gitu. Nah, kalau di Lumix ini ya jadinya seperti 50 mili ya. Tapi nggak ada pilihan yang lebih murah lagi dari ini. Ini mungkin lensa termurah yang bisa didapatkan di ekosistemnya Fuji nih. Sorry, ekosistemnya Lumix. Yang mana gue suka gitu. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat gue nggak pergi keluar rumah motret pakai kamera ini, karena dia sudah mendapatkan dua lensa yang cukup baik ya, yang bisa yang usable lah di pujian sorry di Seven Artisan 25 mili dan sakit ini. Ketika siang gue pengen street fotografi dengan bukaan kecil di atas f3,5, mungkin f5,7, 5,6, pakai lensa ini udah enak banget. Jadi gue bisa dapetin gambar yang tajam ujung ke ujung, dapatkan detail gitu ya. Nah, ketika menjelang sore cahaya mulai redup, gue bisa berpindah ke lensa ini dengan field of view yang masih normal, yang masih cukup lebar, tapi dengan kepekaan cahaya yang lebih baik begitu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.